Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Sabda Sadik. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga itu akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba memohon kepadamu ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Saya akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya akan menguatkan kita yang mungkin pada saat-saat ini mengalami kesusahan, mengalami pencobaan, dan mengalami berbagai tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang ada di Smyrna ini adalah satu-satunya jemaat yang tidak ditegur oleh Tuhan Yesus, yang tidak dicela oleh Tuhan Yesus. Mereka justru sebaliknya mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bahkan menguatkan mereka. Tuhan Yesus bahkan memberikan janji kepada mereka. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bahkan Tuhan menjanjikan kepada mereka, kalau mereka tetap setia sampai akhir kehidupan mereka, mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kemudian dalam ayat yang ke-11 bagian yang terakhir, dia memberikan juga kepada mereka satu jaminan. Barang siapa menang, kalau jemaat-jemaat di Smyrna menang, mereka tetap beriman kepada Yesus, sekalipun mereka mengalami penganiayaan, maka mereka tidak akan mengalami atau menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, atau lautan api yang menyala-nyala. Saudara bisa membaca itu di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Lautan api yang menyala-nyala, itulah kematian yang kedua. Kematian yang sangat mengerikan. Mereka tidak akan alami. Tetapi tentu ini tidak berdiri sendiri. Firman Allah katakan, jika mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir kehidupan mereka, sekalipun mereka mengalami yang namanya kesusahan dan pencobaan. Dan memang itu terjadi dalam kehidupan jemaat di Smyrna. Mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap taat sampai mati di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus, sekalipun mereka dianiaya, sekalipun mereka mengalami penderitaan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kita mengiring Tuhan Yesus Kristus bukan berarti tanpa aniaya. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, melainkan untuk menderita bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri memberitahukan kepada kita kalau mengikuti Dia bukan tanpa masalah, bukan tanpa penganiayaan. Tetapi justru ketika kita mengikuti Dia, kita mau menjadi murid Yesus, kita akan dianiaya, kita akan menderita. Tetapi Tuhan berjanji bagi setiap orang yang percaya kepadanya, agar mereka jangan takut,
Nah, di dalam bagian ini dikatakan jemaat-jemaat di Smyrna akan mengalami yang namanya dipenjara. Kemudian mereka akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Artinya, setiap penderitaan, setiap penganiayaan yang saya dan saudara, jika Tuhan izinkan itu terjadi, kita mengalaminya, itu ada waktunya. Tidak selamanya kita menderita, akan ada waktunya. Dan Tuhan menurut kasih dan kuasanya, Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan bagi kita selalu tepat pada waktunya. Saudara mengingat Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apakah Tuhan membiarkan mereka? Sepertinya kalau kita melihat dalam kisah ini, sepertinya Tuhan tidak peduli dengan mereka. Mengapa mereka harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala? Mengapa Tuhan tidak menolong mereka? Tetapi kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan menolong mereka. Bukan dengan mencegah mereka masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi Tuhan mengizinkan mereka mengalami yang namanya pencobaan, berada dalam perapian yang menyala-nyala, dan Dia ada di tengah-tengah mereka. Dia bersama-sama dengan mereka, karena 3 orang yang dimasukkan dan mereka melihat kok ada 4 orang di dalam perapian yang menyala-nyala. Demikian juga janji Tuhan bagi saya dan saudara, Dia akan ada bersama-sama dengan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan saya dan saudara. Dia tidak menolong kita, mencegah kita untuk masuk ke dalam penderitaan dan penganiayaan. Dia izinkan kita alami, tetapi Dia bersama-sama dengan kita. Luar biasa. Dan apa yang Yesus lakukan bagi saya dan saudara itu lebih daripada Dia menolong kita secara fisik. Alkitab berkata, Dia telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dia telah mati bagi kita. Dia telah menanggung dosa-dosa kita. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Yesus mati bagi saya dan saudara. Bukan hanya supaya kita terlepas, terbebas dari masalah-masalah yang kita alami di dunia ini. Masalah fisik, jasmani, lahiriah. Tetapi yang terutama, Dia bebaskan kita dari hukuman di perapian yang menyala-nyala, lautan api yang menyala-nyala. Yesus mati bagi kita. Dia berkorban bagi kita di atas kayu salib. Ini harus kita syukuri. Untuk itu kita jangan takut untuk menderita bagi Yesus. Jangan takut kita mengalami kesusahan, mengalami penganiayaan. Tetap setia iring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Maka firman Allah berkata, kita akan menerima mahkota kehidupan dan kita tidak akan dilemparkan, kita tidak akan menderita dalam lautan api yang menyala-nyala. Untuk itu tetap setia iring Tuhan, jadi murid Tuhan, andalkan Roh Kudus dan hidup dalam kekudusan. Maka saya yakin dan percaya janji Tuhan ini berlaku bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Allah. Hamba berdoa Tuhan tolong kami agar kami diberi kekuatan, kesanggupan untuk setia sampai akhir kehidupan kami dalam mengiring Tuhan. Ketika kami mengalami persoalan, pencobaan, penganiayaan, kami tetap kuat sama seperti jemaat Smyrna. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Shalom.